wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, mumpung kita semua sekarang sedang ada di rumah, yuk kita sama-sama bersemangat untuk menjalankan sholat berjamaah dengan keluarga tercinta. Oke, di pembelajaran kali ini kompetisi dasar yang akan kita capai yaitu kita dapat memahami ketentuan sholat berjamaah. Ya, tujuannya semua siswa dapat mampu memahami ketentuan sholat berjamaah. Oke, langsung ke materi ya. Nah, keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Nah, tahu kan apa itu sholat berjamaah? Oke, sholat berjamaah yaitu atau pengertian dari sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama atau dua orang ataupun lebih. Itu namanya sholat berjamaah. Kalau dijalankan sendirian berarti dia sholat sendiri, ya, bukan sholat berjamaah. Kenapa kita dianjurkan untuk menjalankan sholat berjamaah? Ya, karena keutamaan dari sholat berjamaah itu sangatlah besar atau penting. Ya, sesuai hadis Rasulullah, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatin. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa? Karena pahalanya itu 27 derajat. Ya, Masya Allah. Jadi sholat berjamaah itu sangatlah utama. Ya, oke. Selanjutnya, nah, di sholat berjamaah itu juga mempunyai hukum loh. Hukum sholat berjamaah itu apa, Bu? Oke, hukum sholat berjamaah adalah hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ya, Masya Allah. Jadi yuk kita sama-sama selalu menjalankan sholat berjamaah. Ya. Nah, kemudian di sholat berjamaah juga mempunyai ketentuan tersendiri ya. Adapun ketentuan dari sholat berjamaah itu diantaranya yaitu kita harus mengetahui syarat sah sholat berjamaah. Ya. Yang kedua ada syarat menjadi imam sholat berjamaah. Yang ketiga syarat menjadi makmum, jenis-jenis makmum, saf sholat berjamaah dan halangan sholat berjamaah. Nah, nanti Ibu jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu syarat sah sholat berjamaah. Nah, jika kita ingin menjalankan sholat berjamaah, tentunya kita harus mengetahui dan paham syarat sah sholat berjamaah. Adapun syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama yaitu ada imam. Pastinya ya. Yang kedua yaitu makmum berniat mengikuti imam. Ya, kita niatkan untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi tidak boleh imamnya ada di rumah, makmumnya ada di masjid atau sebaliknya, itu tidak boleh. Ya. Yang keempat yaitu sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ketika imam menjalankan sholat 5 waktu, maka makmum juga sholat 5 waktu, bukan sholat tahajud atau yang lain gitu ya. Yang selanjutnya itu syarat menjadi imam sholat berjamaah. Nah, kalau kita ingin menjadi imam di sholat berjamaah, maka kita wajib mengetahui syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat. Insya Allah semuanya sudah paham ya. Yang kedua yaitu fasih dan paling luas wawasannya. Ya, kalau bisa ya. Yang ketiga yaitu berakal dan balik, bukan orang dalam sedang sakit jiwa, itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya itu berdiri pada posisi paling depan. Imam itu diusahakan di paling depan ya. Yang selanjutnya yaitu laki-laki. Terus perempuan boleh nggak jadi imam?
boleh. Dengan syarat makmumnya juga harus perempuan, bukan laki-laki ya. Yang selanjutnya yaitu tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Jadi imam, jika kita menjadi imam, kita tidak sedang bermakmum gitu. Ya, kita tidak sedang bermakmum kepada orang lain itu yaitu syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Ya, insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Selanjutnya itu syarat menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum yang pertama di sini yaitu makmum berniat mengikuti imam, ya. Yang kedua mengetahui gerakan imam, jadi terlihat ya, gerakan imam itu terlihat oleh makmum. Satu tempat dengan imam, ya tentunya ya, posisi belakang imam dan sholat makmum sesuai dengan sholat imam, jadi sama gitu ya. Kemudian nih yang selanjutnya jenis-jenis makmum. Nah, di dalam sholat berjamaah itu jenis-jenisnya makmum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Nah, apa sih itu makmum muwafiq, makmum masbuk? Oke. Makmum muwafiq ya, makmum muwafiq itu ialah makmum yang mengikuti imam mulai takbiratul ihram sampai salam, itu namanya makmum muwafiq. Jadi makmum yang tidak tertinggal. Jadi mengikuti mulai awal sampai akhir. Mulai imam takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam. Itu namanya makmum muwafiq. Nah, yang kedua ada makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Kebalikannya yang tadi ya. Jika tadi makmum muwafiq itu makmum yang tidak tertinggal, sedangkan makmum masbuk itu yang tadi makmum muwafiq itu makmum yang tidak tertinggal, sedangkan makmum muwafiq yaitu makmum yang tertinggal. Maksudnya makmum yang terlambat gitu, sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Ya. Jadi makmum yang tertinggal sampai dia tidak tertinggal dalam bacaan Al-Fatihah, itu namanya makmum masbuk, dan wajib menambah sendiri rakaat yang tertinggal. Tuh, jadi jenisnya makmum di sini ada dua tadi ya, muwafiq dan masbuk. Yang terakhir, halangan sholat berjamaah. Baik, sholat berjamaah itu hukumnya apa tadi? Sunnah muakkad yang dianjurkan. Nah, akan tetapi kita boleh meninggalkannya ya. Kita boleh sholat sendiri apabila hal-hal ini terjadi. Yang pertama yaitu ketika hujan deras ya. Kalau kita mau sholat berjamaah di masjid ternyata hujan deras sampai kita tidak bisa ke masjid gitu. Kalau kita ke masjid bakalan basah kuyup ataupun baju kotor gitu. Ya, silahkan boleh sholat sendiri ataupun diganti sholat berjamaahnya di rumah bersama keluarga. Yang kedua yaitu musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh meninggalkan sholat berjamaah. Silahkan diganti dengan sholat sendiri. Ya. Yang ketiga yaitu dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sakit, ya, dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Silahkan sholat sendiri boleh. Yang selanjutnya yaitu ketika ada angin kencang atau angin topan, kita mau ke masjid, ternyata tiba-tiba ada angin topan gitu ya, silahkan boleh meninggalkan sholat berjamaah, silahkan sholat sendiri di rumah. Yang terakhir yaitu keadaan yang tidak aman. Ya, jadi ketika kita mau sholat masjid ternyata di desa kita, di kota kita sedang dalam keadaan peperangan, sehingga untuk ke masjid kita tidak aman gitu tuh. Nah, itu silahkan sholat di rumah sendiri, boleh berjamaah di rumah kalau memang bisa, ya. Nah, mungkin ini sedikit yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Apa yang tadi Ibu jelaskan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.